kita nggak usah ngomong gue salah atau benar secara moral deh, nggak usah sampai situ dulu. Gue ngangkat satu topik nih, udah let's talk about it. Nggak ada yang mau talk about it, mereka langsung let's hate about it. Akhirnya udah cuman jadi gitu doang. Tapi akhirnya ada artikel-artikel yang ngasih gitu, ya udah tinggal pilih aja, lo mau gimana. Yang lucu ya kan bukan ini kejadian lucu ya kan, beberapa waktu yang lalu kan pesawat jatuh. Nah ya itu yang paling gitu. Semuanya langsung nyuruh konten. tahan coki. Betul. Apakah terbesit sebuah komedi di kepala lu, Cok? Gini, gua kasih tahu biar lo tahu bahwa ini sebenarnya pada saat kalau lo lihat kasus-kasus gua, lo akan sangat lihat patternnya itu pure impulse. Oke. Bukan dirancang. Iya. Oh jadi emang bukan direncanakan ini bakal kontroversi, tapi ternyata pas lu keluarin kontroversi. Sehingga ini akan menyangkal tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan gue melakukan ini Demi terkenal. Gue melakukan ini karena tidak punya kemanusiaan. Enggak. Ini pure impulse. Coba kita bedah satu-satu kasus-kasus saya. Banyak banget. Contoh. Waduh. Ambil satu aja. Tunggu. Ini kita coba bedah flashback ya, bukan statement baru Betul, Coki ya. betul. Coba Lihat. dipotong-potong nih. Betul. Iya. Waktu itu lagi tahun baru. 2018 ke 19. Iya. Enggak 19 ke 20. Iya. 19 ke 20. Lagi tahun baru kita lagi hype dong. Iya. Lagi seru-seru gitu terus hujan banjir di mana-mana. Iya. Pada saat itu kan itu malam itu pokoknya banjir gitu. Wah anjing nih kalau gini pasti deh langsung gue tweet. Ada yang zina itu kan. Iya langsung gue tweet. Langsung ya. Langsung saat itu. Dan gue pada saat itu nggak tahu ada bencana. Emang tuh lagi hujan banjir terus langsung impuls saat itu juga. Ini tweet gitu. Ternyata banjir. Ternyata banjir dah. udah Udah jadi rame. masalah. Itu impuls. Kedua corona. Waktu itu belum ada yang bercandain corona. Iya. Terus lagi gongsi facai kan. Ini Iya, kalau iya, gini. Soalnya pada saat apa ya kalau kita wah ini sekarang Cina nih lagi tahun baru Cina. Terus corona dari Cina. Momen gak bisa lewat tuh ya. Ini Iya. momen nih. Insting komedi. Di mana nih punchline-nya gitu. Begitu yang pertama terpikir di mana keluarin aja udah. Ternyata jadi masalah. Iya. Habis itu ada beberapa. Habis itu yang terakhir itu adalah anak Afrika. Iya. Itu kan juga lagi adem-adem ayam. Lagi gak ada apa-apa. Terus gue tiba-tiba apa ya kayaknya gini seru. Iya, Itu cuman impulse. sekedar lewat posting aja gitu Momentum ya. ingat. Jadi gue tidak melakukan itu tuh terkenal, tidak melakukan itu atau apalagi kalian langsung menyimpulkan bahwa gue ini tidak punya kemanusiaan. Ya terserah sih. Tapi gue enggak. Itu pure impulse. Dan gue paling nggak suka pada saatnya ada kejadian unfortunate event terjadi. Ayo dong bikin jokes. Enggak. Gua yang decide when and how I make a jokes about something. Iya. Karena Itu kontrolnya di gua. Ya, karena momennya. Kan? Momennya. Iya. Pada saat orang udah ngejokes gitu, kalau gua ngelakuin itu, gua memperkeruh. Yes. Itu beda loh maksudnya. Itu Iya, jadinya memperkeruh gitu. Jadi gua diem aja udah. Jadi gue liat instastory teman gue masalah tentang pesawat Sriwijaya Air ini. Jadi ada Kapten Vincent. Kapten Vincent kan bikin konten YouTube tuh tentang sharing tentang pesawat lama sama apa segala macam. Betul. Nah temen gue ada satu pilot. Jadi dia tuh ngupload tadi pagi apa pas kita rekaman ini tadi paginya. Dia bilang kayak shame on you. Dia bilang ngapain lu bikin konten trafficnya banyak dari peristiwa. Padahal tapi pas gue baca komen-komennya Kapten Vincent bener semua kayak terima kasih sharingnya Kapten. Terima kasih gini. Jadi kayak gue nggak tahu bahwa gue nggak tahu yang dilakuin Kapten Vincent ini salah atau enggak. Jadi gue nggak tahu gitu. Tapi loh. balik lagi ke tujuan berarti. Gue balik ya. Ini ada jokes bapak-bapak atau deddy joke ya berhubungan sama peristiwa jatuhnya Saya sudah dengar jokes Sriwijaya ini. ya. Gimana? Saya sudah Sudah dengar dengar. jokes ini. Menurut lo potensial ada yang tersinggung nggak? Silakan. Kasih lihat ini bukan jokes Patra Bukan, ya. ini bahkan diposting di Instagramnya Dr. Boyke. Sebelum lo post, pada saat Kemal care dengan Patra itu bukan care sama Patra, care sama program. Iya benar. Dan Betul. Kemal sama channelnya dia. Iya sama channel karena ini di channelnya Kemal. Kita nggak care itu satu sama lain. Iya enggak. Keterikatan kita hanya karena 4 huruf uang. Nah ini gue mau disclaimer dulu karena ini di post di feednya Dr. Boyke. Lo udah di post ya? Udah tahu ya Jo? Udah tahu, silakan. Tapi kira-kira ada potensial yang tersinggung nggak? Ini berhubungan sama peristiwa jatuhnya pesawat ya. Oke. Jadi dimulai dari icon ketawa, nangis gitu, ketawa yang air mata. Hahaha. Ada bos besar bilang ke istrinya mau ke Pontianak naik Sriwijaya Air. Rupanya bukan ke Pontianak, tapi dia ke Bali sama selingkuhannya. Sekarang dia bingung mau pulang ke rumah nggak tahu caranya. Di rumahnya sudah disiapkan tenda dan kursi untuk para tamu yang melayat menunggu jenazahnya. Terus ketawa lagi,
Icon buat para laki-laki yang suka bohong. Nah, ini kan ngambil angle yang bencana dong. Betul. Iya. Menurut lo ini kalau lo yang ngepost akan ada yang tersinggung nggak? Oh jelas. Jelas lah. Jelas. Tapi sebenarnya itu bukan tentang Itu cuman mengambil tema ya. Dia ngambil tema, tapi itu tentang cowok tukang bohong sebenarnya. Iya. Pokoknya, dan itu bisa diganti apapun. Betul. Dan gue yakin jokes itu udah ada dari zaman bala. Tinggal ganti topiknya Peristiwa doang. yang Iya. lagi ramenya apa itu. Coba lihat komen Dr. Boyko gimana? Boyko. Ya intinya gitulah ya. Tapi maksud gue kayak ya udahlah. Ya tapi gue sih memilih untuk nggak usah lah. Kalau di sini gue memilih untuk nggak usah gitu. Karena gue sebel juga kalau diekspektasi orang kan. Ayo enggak lah. Enggak ini bukan. Lo mau tahu nggak komennya Dr. Boyka? Apa? Ditutup komennya. Berarti kontroversi juga. Gua nggak tahu nih. Kalau gini ditutup kan? Iya, Cuma kontroversi. ada love sama ini doang? Iya. Berarti juga kontroversi. Kok nggak Ada di-delete? kontroversi. Kok nggak di-delete? Karena kan ditutup dia nggak tahu responnya. Iya. Oh iya. Enggak, kenapa ditutup? Berarti kan beliau juga tahu ini potensial akan Jadi gede. menyinggung. Dan ini ada komika Marcel Widianto nge-likes ya. Jadi dia suka jokes ini ya. Marcel, Anda suka jokes ini Marcel. Ternyata gitu. Iya maksud gue apa ya, gue gak tahu juga kayak Kapten Vincent deh. Kapten Vincent juga diserang kan. Ya. Maksud gue Ya intinya sebenarnya yang kayak gue bilang tadi Mal, ada satu unfortunate event, ada yang menggunakan ini untuk tujuannya edukasi, ada yang menggunakan ini untuk tujuannya bikin orang ketawa, ada yang menggunakanini untuk tujuannya tuh beda-beda. Nah, ngerti bener. gak maksud gue? Ini ada satu tujuan. Sebenarnya sama aja, kenapa gue yang diomelin Nah gitu? ini kayak gini nih, ini ada satu tujuan, mungkin tujuannya menghimbau. Tapi caranya gini nih, ada nih, gue Iya. juga di Dari grup. siapa? Di grup, bapak-bapak juga. Grup. Postingan tidak jelas ya. Postingan tidak jelas. berarti bukan kata Dias ya. Bukan, nih ada grup nih fotonya. Postingan yang beredar. Nih, Iya. fotonya kayak gini nih pasti banyak Betul. yang dapat Oh juga iya, nih, dapat. ya kan? Iya. Oh tahu gue. Iya, bayangkan kalau Anda masuk ICU karena COVID, HP Anda akan dipegang istri Anda selama 14 hari. Sama dong, konteksnya adalah tentang Itu biasanya dikirim dari bapak-bapak yang merasa paling lucu di WhatsApp. Iya, Iya, sama betul. konteksnya sama kayak tadi tuh bapak-bapak yang tukang bohong apa segala Betul, macam. Jadi betul. ayo pakai masker, tujuannya edukasi nih pakai masker. Iya. Caranya biar kena. Nah, lanjut. ini gimana tuh? Kalau gua ya yang Heeh. gue sih nggak bakal tersinggung karena coronanya, gue nggak bakal tersinggung karena bencana yang lain. Tersinggungnya? Gue lebih tersinggung karena seolah-olah semua bapak-bapak hidung belang. Ya seolah-olah takut kalau handphonenya dipegang istrinya. Tidak semua laki-laki seperti itu. Iya. Kalau saya memilih tersinggung, saya memilih tersinggung dari jalur itu. Iya. Tidak semua laki-laki Iya. seperti itu. Tapi kita nggak bisa tersinggung karena kita seperti itu. Kalau gue nggak bakal ngomong apa-apa. Karena? Tapi yang gue akan masalah adalah kenapa lu ngajak gue ya? Gue jadi nggak ngomong apa-apa ya. Padahal itu punchline kita semua itu. Udah siap tuh. Mas Tika tidak seperti itu. Iya. Ngomong Tapi kayak gitu itu kan. tadi balik lagi ngambil ketersinggungannya itu kan beda-beda. Iya. Dan yang paling sering dilakukan sama netizen adalah mengeneralisir semuanya gitu kan. Tapi gue pernah ngobrol sama Pak Hamdan, Bang Hamdan Zulfa ya. Siapa itu? Beliau Ada mantan Ketua MA. Ketua MK. MK. Oh, Mahkamah Konstitusi. Mak lo kalau nggak tahu sama nama-nama penting jangan nanya siapa itu, lo kesannya bego banget. Iya. Iya aja gitu. Lo iya gini, aja. kayak gue aja. Gini caranya nih. Itu kan terakhir tuh dia nanti dia jawab. Gitu. Betul. Sama misalkan tadi Bang Hamdan Zulfa. Oh yang ini apa Pat? Yang apa Pat? Gitu. Gitu caranya Mal. Gua Jangan, kasih tahu. siapa itu? Iya. Siapa? Blok. Tungguin aja mah, tungguin. Kayak gue aja diem. Sampai ada nanya. Nih ntar ada di komen menit 27 sekian Kemal goblok. Iya, ada. Anjing. Padahal Mas Dika juga goblok. Tapi yang nanya gue bangsat emang. Mati nih. Oke, nyala. Nyala. Jadi gue nanya ke, kan kalau udah ketua MK kan beliau yang paling hakim tertinggi mutusin bener atau salah kan. Iya. Gue nanya soal ketersinggungan Cok. Gue nanya soal ketersinggungan sama UU ITE. Ya. Kan gue bilang sekarang orang bisa itu kalau nggak salah dari kasusnya Siapa ya? Roy Suryo. Pak Lupa Roy. gue kayaknya Jering deh kalau nggak salah. Jering. Ya. Jering soal aduan ID. lapor seperti itu. Terus dia bilang UU ITE-nya sih nggak salah sebenarnya, cuman beberapa orang emang menggunakan hukum itu untuk bisa menyerang atau menghukum orang lah ya. Iya. Sebenarnya tujuannya si undang-undang itu semuanya pasti bagus dia bilang. Terus
Ini kan saya profesi saya siaran, ngelawak juga, punya podcast yang semuanya bisa ditarik aja nih Bang. Kalau ada yang nggak suka, Ada yang tersinggung. ada yang tersinggung, Iya. bisa dengan konteks apapun, tersinggung saya dilapor, berarti Ya. bisa kena? Bisa. Oh gitu. Terus sebagai orang-orang yang kerja sama seperti saya, tipsnya apa nih Bang? Bang Hamdan cuma bilang gini, hati-hati aja. Nggak ada lagi. Karena memang saat orang tersinggung dia bisa ada pasalnya salah gitu. Iya, sebenarnya kalau buat gue ya ini bukan masalah niat baik sih. Hitler niatnya juga baik. Nggak, maksud gue ini tuh bukan masalah niat baik. Sejarah sudah membuktikan bahwa niat yang baik akan jadi wadidididididau. Kalau momentum, eksekusi, ada banyak faktor lah intinya. Iya. Niatnya baik, kita sepakat itu dah. Iya, Iya. kita sepakat. Tapi kan masyarakat kita belum siap. Itu kayak anak masih bayi dikasih pistol. Iya, nggak salah-salahan pasti nembaknya. Oh, dipakainya tidak sesuai dengan fungsinya. Kan pistol bukan necessarily a bad thing loh. Kalau misalnya untuk berburu bagus. Untuk latihan sport bagus. Tapi kalau orang yang tidak punya kedewasaan mental dikasih pistol, dia pakai untuk menyerang orang yang dia nggak suka. Ya. Ya maksud gue ya memang ini sebuah dilema. Kalau ya normatif kan. Nah jawaban-jawaban normatif seperti inilah yang memang akhirnya ya jadi ribet gitu. Jadi Ribet, ribet, emang. jadi sangat-sangat ribet gitu loh. Ya ini cuman buat ke konten-konten kreator aja. Emang Betul. tipsnya nggak ada untuk Emang ngeluarin tipsnya- itu cuma hati-hati doang. Dan gue udah sering tanya ini, gue beberapa kali sempat ketemu sama berbagai macam kader, apa segala macam. Yang terbaik jawaban yang keluar dari mereka adalah mereka cuma bilang gini, ya harusnya dilihat intennya. Udah tahu, dan itu pun kabur, kita nggak pernah Kabur, tahu apa kabur. intennya. Iya, betul. Tapi sebenarnya bisa dilihat intennya dari kalau kita track ke belakang. Oh. Dia pernah gini Kita lihat gimana dari sih? konteks, Iya. seluruh konteks. Donald Trump itu intennya memang membuat chaos. Karena udah kelihatan dari manuver politiknya, dari bagaimana dia membangun narasi apa, itu bukan freedom of speech. Itu dia sengaja melakukan itu untuk bikin kerusuhan. Iya. Makanya pada saat jadi suspend selamanya, ya itu masih make sense menurut gua. Tapi pada saat ada orang melakukan ini, terus kita langsung menjudge intent dia nggak bermoral, dia nggak punya kemanusiaan, hatinya terkikis, apapun itu. Nggak bisa, lo harus lihat dulu track ke belakang ini sporadis apa impuls atau segala macam, harus lihat konteksnya ke belakang. Cuman kan tidak ada nih yang mau melakukan hal seperti itu. Iya. Ribet Cok. Iya ribet. Emang ribet banget. Iya, iya. Sama gampang tersinggung sih. Orang tuh kalau kena nih gue nih gampang tersinggung. Jadinya orang dengan gampang menggunakan pasal yang ada itu sih. Iya, apalagi era sosmed zaman Iya, sekarang iya, kan. iya. Kayak apa-apa gampang tersinggung, apa-apa gampang tersinggung. Makanya gitu. menurut gua karena hukumnya sudah jadi, ya udahlah, kan itu sudah jadi, sudah baku, sudah fix, udah ini udah sulit kita. Tinggal kita yang menyesuaikan. Kitanya yang merubah. Bagaimana merubahnya? Harus digempur orang-orang ini untuk terbiasa beda, tapi nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Susah edukasi. Susah. Iya. Edukasi Ya memang yang susah. santainya gampang. susah. Memang, gampang. nah ini gue akan terdengar sangat konyol ngomong kayak gini. Tapi maksud gue harus ada yang mulai. Susah, Ya. iya. Difficulty-nya berapa? Very, very hard. Biasanya tapi harus emang- ada yang mulai memang. Ya kita harus Tapi tunggu emang- ada stand up comedian yang dipenjara karena Astaga, jangan Ya, sampai enggak, sih. semuanya tuh akan dimulai untuk Betul, ada yang betul. dobrak dulu. Ya, Harus ada yang dobrak dan untungnya saya masih lolos. Enggak, tapi maksud gue ya udah, kita tidak menyalahkan hukumnya, kayak kita tidak menyalahkan sistemnya, Iya, dan kita betul. yakin itu dibikin untuk Kebaikan. Udah kita sama-sama sepakat di situ. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal hukum ya, hukum itu kan apa namanya sesuai dengan zaman. Lu tau nggak dulu rambut gondrong aja bisa dipenjara? tahu gue. Masa? Tatoan juga Selain bisa. tato, ya, Kalau rambut- tato sampai sekarang masih jadi stigma. Iya, ya kan? kan? Dulu Stigma. tatoan, pokoknya Gondrong. kalau lo ke barat-baratan aja lah lu gondrong, ketatoan, ngeband nge-cover lagu barat, Ditangkap. di penjara lu. Karena? Karena dulu kan anti barat. Oh. Dulu kan kita sempat anti barat. Ya menyesuaikan zaman aja sih. Mungkin sekarang seniman apa sih? Ya, bener. Belum ada sih nih masalahnya. Karena Nggak emang, ada. tapi emang gak bisa diprediksi tahu siapa yang tersinggung sama kita. Nggak Itu bisa, aja, iya itu nah, sih. itu dia yang jadi salah satu pemikiran gue dia, karena kita nggak pernah bisa memprediksi siapa yang tersinggung sama kita dan kemungkinan itu akan selalu ada. Daripada kita hold back, ya duit aja. Iya, iya, iya. Nggak akan ada bedanya. Nggak, yang paling absurd Nggak akan nih. ada bedanya. Kesaring gak sih? Jadi maksud gue Nggak akan kesaring. ada bedanya, percaya deh sama gue. Lu hati-hati juga ada yang tersinggung. Iya, bener. Lu nggak hati-hati Iya. juga. Iya, iya. Nggak akan ada beda. Dan mendingan lu live your life to the fullest. Sehingga pada saat lo mati no regret. Nanti nih gue di deathbed gini. Opa Coki ada yang Opa Coki sesali nggak dari selama hidup Opa Coki? Apa ya? Kayaknya udah puas semuanya. Udah selesai. I live my life to the fullest. Udah sih menurut gua. Iya mau nggak mau kan, soalnya juga memang kayak misalkan Warkop DKI dah dulu ditonton sekarang sama feminisme kan jadi masalah Pak, tuh. itu
Waduh. Zaman Warkop dulu tuh warkop waduh, men. Uyuh. Iya, iya. Bisa tuh. Waduh, Jokesnya lu. Inem pelayan seksi diprotes nggak sekarang menurut lo? Enggak. Sekarang Bahkan iya. sekarang. Gini, emang tapi sesuai dengan zaman juga ya. Dulu gue, lu tau film Benyamin aja. Itu kalau dibawa ke sekarang judulnya nggak lolos. Ada Benyamin filmnya Bencong Slebor. Iya, tahu gue. Nggak akan cocok zaman sekarang. Betul. Udah LGBT selebor lagi. Itu udah dua tuh. Udah 2 tuh kena tuh. Selebor aja, Iya. LGBT aja. Ini gitu. double. Wah, yang tersinggung banyak banget tuh pasti. Banyak. Iya, iya. Kayak kemarin filmnya Padahal diksinya lucu banget. Iya, lucu itu banget. Bencong Selebor lucu kayak banget. filmnya Tompi yang apa? Ya, itu yang Pretty Boys. Pretty Boys itu aja ada yang tersinggung kan? Ada, Iya, ada. yang Kan tersinggung kan? posternya nggak lolos yang pertama, poster aslinya. Yang poster gitu yang ya? tayang di bioskop itu poster revisi. Iya, karena Ah. yang pertama diserang lah. Jangan kan gitu Radit kan ngejokes tentang Banci tuh dibahas juga di materi stand up-nya dia. Kata yang dia bilang, "Enggak, jangan tiba-tiba gue ngomongin Banci karena gue benci Banci." Enggak, Banci tuh kadang-kadang kan akhirnya dia bilang Banci menghibur kalau di tempat make up, ya Iya. kan? Ya, tapi Iya, jadinya ada disclaimer itu yang keluar kan. Iya, benar. mau nggak mau. Dan ini kan bukan seminar gitu loh. Iya, maksudnya Iya. mau gimana juga waktu itu kalau gue waktu yang acara stand up itu, yang gue stand up spesial, Ya. yang gue bilang kayak, oh iya memang kita mau kesetaraan gender berbagai segala macam. Tapi ada orang yang bilang, oh katanya gerbong kereta api masih ada yang khusus wanita, parkir khusus wanita, kayak gitu-gitunya sempat ada dibahas itu kan. Gue ada Ya, materi ya, itu, ya, ya. yang Bang Valen diserang, Bang Valentino jebret. Ya, ya, ya. Gara-gara ngomongin apa yang atlet volley cantik sekali, ngomonginnya fisik diserang aja. Iya. Ya padahal kan Iya. Iya, memang. Iya mau gimana lagi Ya, kita Ya, laki. makanya Iya, sekarang tuh bingung mau ngapa-ngapain beneran batasannya lo nggak bisa tahu siapa yang akan tersinggung soalnya. Betul. Ya udah dinikmatin aja memang Nah. beginilah situasi di mana kita harus berkarya dan buat orang-orang kayak kita nih kita nggak punya masa kita ngantor men. Iya benar. Mending menyinggung. Tapi buat gua Daripada ngantor mending menyinggung. Daripada ngantor kejar kayak kamu marketing mending nyinggung. mending sosmed saya diserang gitu. Menurut gua part ini part lo menjadi diri lo terus ada orang tersinggung memfilter juga gak sih? Memfilter orang-orang yang lebih kenal lo jadi. Oh iya. Nah sama satu lagi gini, tapi gue harus akui bahwa memang gue menciptakan gini deh. Karena apa yang gue lakukan, jadi ada orang-orang asshole yang berlindung di balik dark jokes padahal dia asshole aja. Nah. Dan apakah itu menyebalkan? Menyebalkan. Ya. Tapi kan itu di luar kontrol gua. Iya. Gua tidak bertanggung jawab untuk itu. Sama kayak ada satu kepercayaan tertentu, ada religion, ada orang-orang yang mengatasnamakan religion untuk ambisi pribadinya, padahal kan religionnya sendiri baik. Iya. Tapi ada orang mengatasnamakan religion untuk ambisi pribadinya, itu kan udah di luar kuasa dari religionnya itu sendiri. Iya, Ya iya. memang trennya akan seperti itu. Nah terus ini gara-gara lo nih anak-anak di TikTok jadi nggak punya lah itu udah di luar tanggung jawab gua. Tapi TikTok emang anjing sih dark joke semua TikTok Iya. lu. Iya, Bener, tapi sejauh mana tanggung jawab kita sebagai influencer nah karena kita kan ada di Gak tempat ada umum. sih sebenarnya. Ya, Nggak ada. Nggak ada tanggung ada jawabnya. ya. Karena kan Nggak kita ada. ditonton orang, Nggak ada. followers apa. Sejauh mana tuh Gua sih tanggung nggak jawab kita setuju di gua, sosmed? nggak setuju gua. Enggak ada sih menurut. Nggak ada tanggung jawab sama sekali jadi. Enggak ada. Tanggung jawabnya, tanggung jawab di kita. Iya. Tanggung jawab ke diri sendiri aja. Dulu gue mikir ada, tapi ternyata kayaknya nggak ada deh. Ya kan ada orang, lu kan sebagai orang yang followersnya banyak. Kalau Enggak, menurut gua lebih dari 1000 tuh banyak ya. Karena di circle Banyak, pertemanan Pak. lo coba Banyak. lo search aja. Phone book lo nyampe segitu gak? Lo nongkrong sama orang 1000 orang gak sekali nongkrong kan gak? Iya. Tapi di atas 1000 tuh menurut gua udah banyak. Iya. Itu lo, wah lo posting harus hati-hati apa segala macam. Jadi itu gimana kalau orang-orang ngomong gitu? Lo dulu deh. Kalau selama gue disclaimer misalnya gue adalah pemuka agama, tapi gue menyalahi ajaran agama, menurut gue salah. Betul. Tapi kalau gue disclaimer gue sebagai pelawak Ya. misalnya, atau gue podcaster, Ya. gue Penyiar, melakukan, apa iya gitu, penyiar, terus gue melakukan hal-hal yang bukan ya, menurut orang tidak sesuai norma, Ya. ya lo salah ekspektasi ke gue. Nah, Itu dia. Iya, itu gue sih dia. gitu. Misalnya lo berharap gua jadi orang yang family man gitu selalu dermawan atau jadi apa namanya apa sih? Bukan dermawan namanya. Jadi orang yang motivasional. Iya, lo Iya. jadi orang yang sangat memotivasi hidup lo gara-gara gua Iya, cuma iya, siaran iya, dan iya, follower iya, banyak. iya, Ya lo salah milih orang untuk di look up sih. Betul. Iya. Kalau gue pernah ditanya kayak gitu ya, maksudnya pertanyaan kayak lu, jadi ada tanggung jawab nggak? Terus Iya. gue bilang sebenarnya tuh kalau tanggung jawab sebagai content creator, gue sih terserah lu deh mau ngupload apapun yang kontroversi, itu hak asasi lo gitu. Gue nggak akan ngelarang lo untuk lo bikin kontroversi segala macam. Tapi gue selalu bilang kalau gue kembalinya ke agama lagi, gue bilang
Apa nih dia mau apa nih? Enggak, gue bertahap. Gue bertahap ini sendawa. Gue kira dia mau bisikin Mastika dilucun di anjing lu jangan nembak gue harus Bangsat. lucu Susun aja. banget. Lu susah. Gue Bangsat. lagi pakai minyak angin. Ah iya iya. Iya. Terus gue bilang kalau gue kembali ke dosa jariahnya di sosmed aja ya segitu. Jadi kalau misalkan gue sesuatu yang buruk, misalkan gue ngajarin minum alkohol plek-tiplek di sosial media gitu. Nah kalau itu kan gue jelas-jelas salah karena gue takut dosanya ngalir terus ke gue. Gue sih bahasanya selalu kayak gitu aja gitu. Jadi emang tanggung jawabnya kembalinya ke dosa yang dimana dosa itu tidak berlaku untuk Coki. Kalau gua malah kabar